Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nike Dahlia Siregar dengan NIM 2107100063. Di mata kuliah ini, dosen pengampunya ialah Ibu Hayatun Nufus, SPDI MPD. Ini saya akan menjelaskan tentang analisis deskriptif data tunggal. Yang pertama adalah rata-rata atau min. Rata-rata atau min merupakan jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Rumusnya, min sama dengan sigma xi per n atau min sama dengan x1 ditambah x2 ditambah sampai seterusnya xn per n dengan ketentuan n sama dengan jumlah data. Jika data x1, x2 sampai xk masing-masing terjadi dengan frekuensi f1, f2 sampai dengan fk, maka rata-rata data tersebut adalah min sama dengan sigma fi kali xi per sigma fi. Lalu di sini ada contoh dari min. Data nilai ujian matematika 20 peserta didik kelas 8 SMP Ceria Abadi dari data nilai terkecil sampai terbesar. Di sini ada 50, 60 sampai 3 kali, 70 sampai 4 kali, 80 sampai 6 kali, 90 sampai 4 kali, dan 100 sampai 2 kali. Kita hitung minnya, min sama dengan jumlah nilai seluruh data per banyaknya data, sama dengan 1550 per 20, sama dengan 77,5. Jadi nilai min dari data tersebut adalah 77,5. Lalu yang kedua ada modus. Modus dari sekumpulan data merupakan data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau dengan istilah lain disebut data yang paling sering muncul. Contoh dari modus, datanya sama dengan tadi. Modusnya ialah 80 dikarenakan dia 6 kali muncul. Lalu yang ketiga ada median. Median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar, atau sebaliknya, dari data terbesar ke data terkecil. Untuk data ganjil, rumusnya median sama dengan data ke n tambah 1 per 2. Untuk data genap, rumusnya median sama dengan data n per 2 ditambah data ke n per 2 tambah 1 per 2. Lalu di sini ada contoh median, datanya sama. Di sini bisa teman-teman lihat ada angka yang ditandai merah, itu tandanya angka yang berada di tengah-tengah data. Kita cari menggunakan rumus, median sama dengan data ke 20, karena jumlah datanya 20 per 2 ditambah data ke 20 per 2 ditambah 1 per 2. Data ke 10 itu adalah 80 dan data ke 11 itu adalah 80. Jadi 80 ditambah 80 per 2 sama dengan 80. Jadi mediannya adalah 80. Lalu di sini ada kuartil, desil, dan persentil. Jika sekumpulan data disusun menurut besarnya, maka nilai-nilai yang membagi kumpulan data tersebut menjadi 4 bagian yang sama disebut kuartil. Begitu juga dengan desil. Namun desil menjadi 10 bagian dan persentil menjadi 100 bagian. Untuk mencari letaknya, di sini letak kuartil I sama dengan ke I dikali n tambah 1 per 4. Lalu mencari letak desil I sama dengan data ke I dikali n tambah 1 per 10. Untuk mencari letak persentil I sama dengan data ke I dikali n tambah 1 per 100. Di sini ada contohnya, datanya juga sama. Kita cari dulu letak kuartil 1. Data ke 1 dikali 20 tambah 1 per 4 sama dengan data ke 5,25. Kita cari nilai kuartil 1-nya sama dengan data ke 5 ditambah 0,25 dikali data ke 6 dikurang data ke 5. Karena data ke 5 itu 70, jadi 70 ditambah 0,25 dikali data ke 6 itu 70, 70 kurang 70, jadi nilai kuartil 1 itu 70. Untuk kuartil 2 dan kuartil 3 itu sama saja jalannya.
nilai kuartil 2 itu 80 dan nilai kuartil 3 itu 90. Lalu kita cari di sini letak dari desil. Di sini saya buatnya acak dan saya ngambilnya desil 1. Letak desil 1 yaitu data ke 1 dikali 20 tambah 1 per 10, karena dia desil makanya per 10, yaitu sama dengan data kedua, 1. Kita cari nilai desil satunya, yaitu data kedua ditambah 0,1 dikali data ketiga dikurang data kedua, sama dengan 60, karena data kedua itu 60, ditambah 0,1 dikali 60 dikurang 60, sama dengan 60. Lalu di sini persentilnya juga saya buat acak, saya ngambilnya persentil 20. Kita cari letak persentil 20-nya, yaitu data ke-20 dikali 20 ditambah 1 per 100, karena dia persentil, sama dengan data ke-4,2. Lalu nilai persentil 20 itu sama dengan data ke-4 ditambah 0,2 dikali data ke-5 dikurang data ke-4. Data ke-4 itu 60, jadi 60 ditambah 0,2 dikali data ke-5 itu 70, 70 dikurang 60. Jadi nilai persentil 20 ialah 62. Lalu di sini juga ada namanya simpangan baku dan varians. Simpangan baku adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rata-ratanya. Di sini simpangan baku itu ada dua rumus. Yang pertama rumusnya S sama dengan akar dari sigma dikali XI dikurang min dikuadratkan per N kurang 1. Lalu rumus yang kedua ialah S sama dengan akar dari N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan per N dikali N kurang 1. Lalu varians merupakan kuadrat dari simpangan baku menunjukkan tingkat penyebaran atau variasi data. Di sini ada contoh soal simpangan baku dan varians. Biar kita mudah nyari simpangan baku dan variansnya, di sini saya buat tabel XI dan XI kuadrat. Bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini sigma XI-nya ialah 1550 dan sigma XI kuadratnya sama dengan 123.700. Pertama, kita cari dulu simpangan bakunya dengan salah satu rumus tadi. Saya menggunakan rumus yang S sama dengan akar N dikali XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan per N dikali N kurang 1. Sama dengan kita masukkan nilai-nilainya. Nilai N itu adalah 20, nilai XI kuadrat itu 123.700 dikurang nilai sigma XI itu 1550 dikuadratkan per 20 dikali 20 kurang 1. Hasilnya ialah 13,71. Jadi simpangan bakunya ialah 13,71. Lalu kita cari variansnya, yaitu dengan mengkuadratkan dari simpangan baku. Jadi S kuadrat sama dengan 13,71 dikuadrat sama dengan 187,96. Jadi variansnya ialah 187,96. Oke teman-teman, tadi sumber data yang saya ambil itu berasal dari skripsi yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Gamifikasi pada Materi Statistika Siswa SMP yang ditulis oleh Aini Rembulan dengan NPM 1411-050006 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 1439 Hijriah atau 2018 Masehi. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa sampaikan di video pembelajaran ini. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.